Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa ada dalam kesehatan lahir dan batin. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 10 dengan tema yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai tawakal kepada Allah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama menjelaskan makna tawakal, yang kedua menghubungkan tawakal dengan dalil nas, yang ketiga menguraikan komponen tawakal, yang keempat menguraikan kondisi yang diperintahkan untuk tawakal, dan yang kelima menganalisis keutamaan tawakal. Dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita seringkali mendengar kata tawakal diucapkan. Nah, seseorang yang bertawakal kepada Allah adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah. Nah, sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepada Allah sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kecewa atas keputusan yang Allah berikan kepadanya. Nah, namun sebagian orang keliru dalam memahami sikap tawakal. Jadi mereka biasanya pasrah total kepada Allah tanpa ada ikhtiar terlebih dahulu. Jadi misalkan tidak perlu bekerja, jika dikehendaki kaya maka akan kaya. Tidak mau belajar, jika Allah menghendaki menjadi pintar maka pasti akan menjadi pintar. Nah, demikian seterusnya. Nah, inilah sikap keliru yang harus ditinggalkan. Nah, kita bisa melihat pengertian tawakal itu sendiri secara bahasa artinya memasrahkan atau menangguhkan sesuatu, atau mewakilkan atau menyerahkan. Nah, secara istilah tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Jadi berusaha terlebih dahulu sekuat tenaga baru bertawakal. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat At-Tolaq ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Untuk mengetahui komponen apa saja yang ada di dalam tawakal, atau apakah kita sudah bertawakal kepada Allah atau belum, maka ada beberapa ciri yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim mengenai komponen tawakal. Yang pertama, mengenal nama Allah dan sifatnya. Yang kedua, menyadari adanya sebab dan akibat. Yang ketiga, melepaskan ketergantungan kepada sebab dan akibat. Yang keempat, menyandarkan hati kepada Allah. Yang kelima, memasrahkan hati kepada Allah, tentu saja setelah berusaha. Yang keenam, pasrah kepada Allah atas apa yang Allah takdirkan. Dan yang ketujuh, ridho dengan segala hasil yang Allah tetapkan. Nah, pada saat kapan kondisi diperintahkan untuk bertawakal? Tentu saja di dalam segala kondisi. Tetapi sebagian ulama mengatakan beberapa poin tentang kondisi yang diperintahkan untuk bertawakal. Jadi kapan saja waktunya. Yang pertama, ketika beribadah kepada Allah. Yang kedua, ketika berdakwah dan menghadapi tantangan dalam dakwah. Yang ketiga, ketika melaksanakan hukum dan peradilan. Yang keempat, ketika berjihad di jalan Allah. Yang kelima, ketika melakukan syura atau bermusyawarah dan merealisasikan hasil musyawarah. Yang keenam, ketika mencari rezeki. Yang ketujuh, ketika melakukan ikatan perjanjian. Yang kedelapan, ketika hijrah di jalan Allah dan menuntut pengorbanan. Yang kesembilan, ketika mendapatkan ancaman. Yang kesepuluh,
ketika melakukan transaksi perjanjian jual beli misalkan, atau kontrak kerja, pernikahan dan lainnya. Dan yang ke-11, dalam penjagaan diri agar istiqomah di jalan Allah. Nah, sebagai seorang yang beriman, yang berusaha untuk mempraktikkan atau mengaplikasikan sikap tawakal, tentu saja kita harus yakin bahwa tawakal memiliki keutamaan dan manfaat. Salah satu di antaranya, yang pertama, tercukupinya semua keperlukan. Sebagaimana dalam Quran surat At-Tolaq ayat 3 Allah mengatakan bahwa barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Yang kedua, mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga, seseorang yang bertawakal tidak mudah dikuasai oleh setan, sebab setan tidak punya kemampuan menggoda orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap optimis dalam diri seseorang. Nah, kesimpulannya adalah bahwa sekali lagi tawakal itu bukan berarti menyerahkan nasib kepada Allah secara mutlak, tetapi harus didahului dengan ikhtiar terlebih dahulu. Sebagaimana dikisahkan zaman Nabi dulu, ada seorang sahabat menemui Nabi tanpa mengikatkan terlebih dahulu untanya. Lalu saat ditanya, sahabat menjawab, "Aku bertawakal kepada Allah." Lalu Nabi meluruskan kesalahan dalam memaknai makna tawakal tersebut dengan bersabda, "Ikatlah terlebih dahulu untamu, kemudian setelah itu bertawakallah kepada Allah." Nah, mungkin demikian pelajaran yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.